Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teknisi Seberang, channelnya Teknisi HP Pemula. Oke lor, bagaimana kabar sedulur semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan di dalam pekerjaan kita, khususnya di dunia servis HP ya lor ya. Oke lor, kali ini ada konsumen datang dengan membawa HP Samsung A01 Core ya, dengan keluhan HP-nya tidak bisa dicas ya. Jadi kalau dicas tidak masuk. Nah, ini saya cek dulu baterainya, apakah baterainya sudah drop atau masih bagus ya. Kalau baterainya masih oke, itu berarti permasalahan bisa jadi di konektor cas atau berada di jalur casnya ya. Bagaimana untuk proses selanjutnya, proses pengerjaannya? Monggo silahkan disimak video kali ini lor, disimak sampai selesai ya, jangan di skip. Monggo silahkan menyaksikan. Oke lor, di sini baterainya saya cek menggunakan multitester ya. Nah, ternyata baterainya masih oke. Baterainya masih menunjukkan 4 volt ya, itu menandakan baterainya masih bagus ya. Nah, tinggal kita cek di jalur casnya sambil kita colok cas, apakah keluar tegangan V-casnya, yaitu tegangan 5 volt ya. Nah, ini kita menggunakan skematik ya untuk mengetahui jalur casnya. Jadi kita colok cas, lalu kita ukur di bagian V-casnya. Kalau itu normal, harusnya menunjukkan 5 volt atau 5,1 volt. Nah, di sini akan kita tes menggunakan multitester, jarum hitam di ground ya, lalu jarum merahnya kita colokkan di test pointnya, yaitu V-casnya, jalur V-casnya. Di konektor casnya oke ya, menunjukkan 5,2 volt, berarti tegangannya keluar. Lalu kita urut lagi di jalur V-casnya yang melewati IC OVP ya. Nah, ini kita ukurnya menggunakan multitester ya, di pengukuran volt DC. Dan mohon maaf ini multitesternya agak error ya, mungkin baterainya mau habis, jadi gambarnya agak redup ya. Saya ganjal sedikit biar gambarnya jelas ya angkanya. Oke, selanjutnya kita ukur di bagian V-casnya yang melewati IC ya. Itu ada IC kotak hitam, IC OVP kayaknya itu ya. Nah, setelah kita cek, ternyata di jalur yang setelah melewati jalur OVP itu tegangannya tidak keluar. Nah, di sini ada 5 volt di jalur konektor casnya, ada 5,2 volt.
Tetapi setelah melewati IC OVP voltasenya tidak keluar. Untuk itu kita akan melakukan proses penjumperannya lur. Monggo silahkan disimak. Oke lor, itu tadi proses penjumperan jalur VCAS ya. Jadi setelah kita lakukan penjumperan, lalu kita akan ukur kembali jalur yang tadinya tidak keluar setelah kita jumper atau bypass. Ini voltasenya harusnya keluar 5,2 volt ya. Ini kita tes kembali dengan menggunakan multi tester. Nah, di sini keluar. Nah, di sini tadi yang tidak keluar. Nah, ini sudah keluar ya, 5 volt atau 5,1 volt ya. Berarti jalur VCAS-nya sudah oke ya lor ya, sudah keluar. Untuk itu kita akan coba tes lakukan pengecasan ya lor ya. Untuk proses penjumperannya itu dilakukan dengan hati-hati ya lor ya, jangan sampai salah jumper ke komponen yang lainnya. Kalau salah jumper nanti bisa mengakibatkan short ya. Jadi diperhatikan jalurnya tadi yang sudah saya tampilkan di layar tadi. Apabila teman-teman ada skematik lebih mudah ya lor ya, untuk mengetahui jalurnya. Oke lor, setelah kita lakukan penjumperan lalu kita ukur jalur yang tadinya tidak keluar dan sekarang sudah keluar, lalu kita akan coba pengetesan ya lor ya. Kita akan tes. Oh ya, sebelumnya kita beri penutup ya di bagian jalur yang sudah kita jumper tadi, untuk lebih aman saja ya lor ya. Kita tutupi dengan isolasi supaya lebih aman, tidak terjadi short. Oke, kita pasang lagi mesinnya ke bagian frame ya. Lalu kita pasang baterai dan kita colok cas ya. Kita tes apakah sudah keluar logo petirnya. Ya, sudah keluar ya logo petirnya.
Kita tunggu apakah persentase baterainya keluar. Nah, LCD-nya sepertinya sudah bergaris ya lor ya. Tapi memang dari awalnya sudah pecah datangnya. Nah, gini kita fokus di bagian pengecasan saja ya lor ya. Nah, sepertinya masih belum down ya lor ya, karena cuman keluar logo petir saja dan tanda-tanda pengecasannya tidak keluar ya. Biasanya itu keluar persentase baterai berapa sekian gitu, tapi ini kok tidak keluar ya. Mungkin ada permasalahan di bagian jumperan tadi ya, mungkin jumpernya kurang kuat, atau bisa jadi di bagian konektor casnya. Ini konektor casnya mungkin sudah kendor ya. Ini saya coba sekali lagi, apakah berhasil. Ya, keluar logo petirnya. Mudah-mudahan keluar persentasenya. Dan ternyata masih belum keluar ya lor ya. Oke, kita akan coba cek kembali jalur yang sudah kita jumper tadi ya lor ya. Sini saya akan coba cek ulang dengan menggunakan mikroskop ya lor ya, supaya lebih jelas gambarnya. Oke lor, setelah saya lakukan pengecekan kembali dengan menggunakan mikroskop, itu ternyata ada timah atau jumperan yang kurang mantap ya lor ya. Jadi di situ saya jumper ulang, saya tambahkan timahnya. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa down ya lor ya. Ini kita akan coba lagi untuk pengetesannya setelah saya jumper ulang tadi. Oke, kita pasang baterai lalu colokkan casnya. Kita lihat di layar monitor layar HP-nya ya, muncul lambang petir ya, otomatis pengecasannya masuk, dan alhamdulillah berhasil ya lor ya. Persentase baterainya sudah muncul, tertulis 73%. Nah, ini berarti HP-nya sudah bisa mengecas ya lor ya. Dan di produk skematik itu menunjukkan 1 ampere ya, 1 ampere lebih. Nah, itu menandakan arus yang mengecasnya itu bisa masuk ke dalam baterainya ya, pengecasannya normal. Yang ingin coba kita hidupkan. Nah, ini memang kondisi LCD-nya memang sudah seperti ini ya lor ya. Jadi keadaan masuk sudah begini. Jadi kita fokus untuk mengerjakan bagian pengecasannya saja. LCD-nya bukan tanggung jawab kita ya lor ya, karena memang dari awal masuknya sudah seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan untuk kasus Samsung A01 Core ini, yaitu permasalahannya berada di jalur VCAS-nya ya, yaitu tidak mengeluarkan tegangan yang harusnya keluar tegangan 5 volt, tetapi yang seperti kita cek tadi itu tegangannya tidak keluar sama sekali. Nah, akhirnya kita kerjakan dengan cara di bypass ya, atau di jumper jalur VCAS-nya. Nah, seperti yang sudah kita praktekkan tadi.
sehingga tegangan 5,0 atau 5,2 voltnya itu keluar ya. Nah, untuk kasus seperti ini ya bisa juga bermacam-macam ya lor ya. Bisa juga maksud saya dalam kasus yang sama itu penanganannya belum tentu sama juga. Jadi bisa juga penanganannya berbeda-beda. Jadi sedikit gambaran dari saya untuk pengerjaan Samsung A01 Core ini. Untuk intinya itu ya kita tahu jalur di bagian pengecasan. Itu tegangan yang harus keluar tuh tegangan apa dan tegangannya berapa, itu harus kita tahu. Kalau kita sudah tahu itu otomatis kita bisa menganalisa ya lor ya, untuk proses perbaikan selanjutnya. Jadi kita harus tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Oke, ini untuk HP-nya sudah hidup ya lor ya, sudah normal. Jadi untuk touchscreen juga oke. Jadi untuk HP-nya tinggal kita rakit kembali dan selanjutnya kita kembalikan ke pemiliknya ya lor ya. Oke, demikianlah lor untuk video kali ini, yaitu penanganan kasus Samsung A01 Core dengan keluhan tidak bisa dicas ya. Terima kasih untuk sedulur semua yang sudah mengklik video ini dan juga menyaksikan video sampai selesai. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan atau saran-saran yang mau disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila sedulur semua suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan bagi sedulur semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya lor ya. Tonton terus channel ini, insya Allah ada banyak lagi untuk sharing-sharing kasus perbaikan handphone. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.